Oke teman-teman, balik lagi di Supawan Awan ya. Kita lanjut ke pembahasan di part 2 ya, setelah kita bahas yang pertama kemarin ya. Buat teman-teman yang belum nonton part pertama, nanti kalau bingung part kedua maksudnya ya, yang masuk di part kedua silahkan nonton di part pertama dulu biar jelas videonya. Oke, lanjut di video yang sekarang ya, pembahasan sekarang. Kita akan mulai dari pemotongan bahan teman-teman. Jadi setelah kemarin kita bahas detail dari opening dan semuanya bahan-bahan, sekarang kita lanjut ke tahap kedua yaitu pemotongan bahan. Nah, jadi biasanya saya mulai dari pemotongan spigot dulu teman-teman. Jadi spigot itu maksudnya bentuknya seperti ini ya. Ya, jadi ini spigot yang saya maksud di bentuk L. Jadi fungsi spigot ini sendiri adalah sebagai sambungan pada setiap sudut dari aluminiumnya. Ya, jadi karena di sini kita menggunakan kusen yang lebarnya atau yang kita gunakan yang ini 3 in atau 7,5. Nanti potongan spigotnya itu kurang lebih kita potong 7,3 mm ya, 7 cm, 3 mm teman-teman. Jadi untuk potongan untuk bagian di open back kita potong 7,3. Dan nanti kan kombinasinya kita gunakan yang kusen M ya teman-teman. Jadi nanti kombinasi dari spigotnya tentu kita gunakan yang ukuran lubang dari kusen profil M nya yaitu 2,5 cm. Artinya potongan dari spigot yang kita butuhkan di sini ada dua ya. Jadi kita butuhkan yang 7,5 atau 7,3 setelah kita kurangi, dan potongan spigot dari untuk profil M nya nanti. Jadi kita butuh dua jenis potongan. Nah, dan berapa yang kita butuhkan kita bisa hitung sebelum kita mulai perakitannya. Kita cek lagi ke bagian gambar. Oke, jadi untuk pada bagian spigot yang panjang ya, yang memanjang. Ya, untuk spigot panjang yang 7,3 nanti kita akan butuhkan di beberapa sisi ya, termasuk di sini. Jadi pada bagian sisi yang pertemuannya antara yang memanjang sama yang membutuhkan 2,5 ya. Jadi beberapa sisi nanti kita butuh sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, jadi yang panjang nanti kita butuh 12 ya, artinya 12 kali 2 berarti 24 teman-teman. Dan lanjut untuk yang panjang nanti bakal kita gunakan untuk perekatan pada tembok. Jadi pada setiap sisi sini kita akan pasangkan maksimal 4 ya. Berarti di sini 4, di atasnya 4, 4 berarti kita butuhkan 16 dikali 2. Berarti ini 4 4 8. 8 8 16, 16 tambah 2, 16 kali 2 berarti 32 ya, tinggal ditotal aja. Jadi nanti ini sebagai bahan apa namanya? Untuk menempel pada bagian tembok. Nanti video pemasangan kita bakal bahas di part berikutnya, nanti teman-teman ikuti aja. Lalu untuk spigot yang 2,5 ya, ini penempatannya hampir di semua sisi ya. Nanti sini bakal butuh, ini akan kombinasi spigot panjang sama spigot kecilnya 2 ya, pada sisi pojok di sini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh ya, sorry, di tengah ini harus, karena pertemuannya sama open back sama tutup M ya. Kalau pertemuannya sama open back sama tutup M ini menggunakan yang panjang 1, yang kecil 2. Nah, kecuali kalau misalkan open back saja, open back sama yang polos, berarti kita bisa gunakan yang panjang saja. Maksudnya open back yang ini. Nah, kalau kombinasinya dengan yang polos seperti pada bagian di atas pintu ya, ini kan menggunakan open back. Nah, kalau kita gunakan open back seperti ini, berarti kombinasi bahan yang kita gunakan di sini yang panjang 1 sama yang kecil 2 ya, karena nanti kombinasinya sama tutup M teman-teman. Contohnya kayak gini. Oke, sini ya. Nah, ini ya. Nah, karena di sini pada bagian tinggi ya, di sini ini menggunakan yang kecil seperti ini, sementara pada bagian lebarnya menggunakan yang panjang. Nanti teman-teman bisa cek dulu, baru teman-teman bisa potong seperti tadi, tinggal dikalkulasi baru kita mulai potong. Oke, saya rasa mudah dipahami. Lanjut kita pada pemotongan bahan-bahan teman-teman. Jadi yang poin pertama ya, poin pertama nanti untuk pemotongan bahan-bahan, nanti teman-teman bisa mulai dari ukuran yang terpanjang dari bahannya ya.
Jadi kalau misalkan sampai salah potong itu nanti bakal bisa kepake lagi untuk bagian yang lebih pendek. Nah, contohnya kayak gini. Jadi untuk pemotongan bahan di sini yang paling panjang ini 351 ya. Jadi kita bisa mulai dari 351 dulu ya. Nah, jadi untuk modelnya di sini kita 351 ini dipotong full ya. Udah dipotong, teman-teman. Ini potong full, lalu untuk tingginya kita potong 275, lalu dikurangi dengan ketebalan dari lebarnya ya, ketebalan dari lebar kusennya. Jadi 275 dikurangi dengan 3,8, lalu dikurangi lagi setengah senti ya untuk openingnya nanti, supaya nanti masuknya itu longgar. Oke, dicatat lagi teman-teman, untuk tingginya dikurangi lebar dari kusen yang kita gunakan, lalu dikurangi lagi 1 cm atau maksimal 1 cm. Berarti pengurangan itu maksimal 4,5 ya. Jadi nanti teman-teman ukur aja kusen yang kalian gunakan, lalu kurangi lagi untuk nanti lebih longgar masuknya pada opening itu setengah senti atau maksimal 1 cm. Oke, saya rasa jelas teman-teman. Jadi untuk tinggi dari semuanya kan ini sama ya. Jadi ukurannya sama, untuk potongan tingginya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tingginya sama semua. Jadi ini dari lantai ukur full 275 sampai mentok atas, dikurangi dengan lebar yang tadi yang saya sebutkan. Oke, jelas teman-teman ya. Begitu juga untuk penutupnya ya, penutup M-nya. Di sini kita butuh 1, 2, 3, 4 untuk tutupnya. Sementara pada bagian samping kiri karena langsung menghadap tembok, kita nggak perlu penutup lagi. Contohnya kayak gini. Oke ya, jadi kira-kira bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, jadi posisinya ini nanti pada bagian tengah ya. Ya, kita tunjukkan lokasinya. Nah, jadi penggunanya pada bagian di sini. Ya. Begitu juga untuk bagian pintu nanti ini kombinasinya sama open backnya. Jadi seperti ini. Jadi ini menghadap pintu ya. Ini menghadap pintu seperti ini posisinya. Ini posisinya pada bagian pintu yang ini. Ya, lalu sementara untuk bagian lebar ya. Jadi untuk bagian lebarnya nanti ini akan diapit oleh 2 tiang yang ini ya. 2 tiang yang ini akan mengapit pada bagian lebarnya. Oke, jadi poin dari video yang kita bahas sekarang adalah kita mulai potong bahan mulai dari yang terpanjang ya. Jadi nanti untuk sisa-sisa potongan dari per satu lonjor itu kita gunakan untuk pemotongan pada bagian lebarnya. Oke teman-teman, saya rasa jelas. Jika ada pertanyaan silahkan aja di kolom komentar ya. Dapatkan alat-alat yang saya gunakan di dalam video ini di Shopee supawan__14 ya. Jadi alat-alat aluminium semuanya itu sudah ada tersedia di kolom komentar juga, atau mau langsung ke Shopee di supawan__14. Oke, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar, semoga saya bisa jawab. Sampai jumpa di video berikutnya.